Jadi nanti akan dijawab pada ini terkait petisi. Tapi ini kami setiap minggu apa bisa baca saya punya tulisan di Kaltim Post. Setiap saat apa kalau misalnya ada isu itu kami membuat kajian. Jadi kami ini siap secara intelektual siap, secara petisi siap. Bahkan kan gini. Jadi kami ini dulu waktu dekan teknik Uniba, saya sekjen forum dekan teknik se-Indonesia. Saya mengajak dekan teknik se-Indonesia tergabung pada forum dekan teknik Indonesia menggabung di PPN. Terus mengenai petisi itu saya sudah baca masing-masing argumennya. Ada yang berargumen bahwa kenapa sekarang kan zaman COVID. Ya benar, makanya tidak serentak dibangun. Kalau misalnya tidak ada COVID, sudah dibangun sejak tahun 2020. Ya kan itu berarti diakomodir. Ada yang bilang kok undang-undang dibahas cuma sebulan. Sebenarnya kalau kita mau lihat faktanya kan jauh sebelumnya, waktu RUU itu kan 6 bulan sebelumnya sudah disampaikan. Semua masyarakat bisa berkomentar. Terus kalau kita lihat RUU-nya, lihat undang-undangnya kan tidak ada yang sangat istilahnya sangat fundamental untuk diperdebatkan. Ada yang bilang kita kekurangan duit. Sebenarnya kalau misalnya bicara IKN kan 466 triliun itu tidak dipakai sesaat. Ada tahapannya, bahkan sampai 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Artinya kalau misalnya sampai 2024 saya punya hitungan di bawah 10 triliun kok. Dan itu sedikit sebenarnya kalau misalnya kita pakai istilah multias. Nah kalau misalnya terkait lagi kontribusi Kalimantan dan Kalimantan Timur, kurang apa Kalimantan Timur dan Indonesia? Ya kan sumbangan Kalimantan Timur, Kalimantan itu lebih 500 triliun per tahun. Iya kan? Nah, saya kasih gambaran saja. Tol Balikpapan Samarinda itu 16,3 triliun. 16 triliun lebih. Itu kan sedikit aja. Kasihan, coba bayangkan bandingkan tol yang ada di Kalimantan dengan tol di daerah lain. Tidak ada apa-apanya itu. Jadi ini kami Uniba secara tulus bahwa ini untuk Indonesia. Kami siap berdiskusi dengan kawan-kawan sekaligus menghormati perbedaan pendapat boleh. Tapi ketika misalnya mayoritas mendukung dan itu untuk kepentingan besar kita harus Bapak lihat sendiri kami bersama Ketua Yayasan, kemudian Ketua Yayasan dan mahasiswa itu hadir semua. Nah itu kami tidak sendiri, memang kami kelihatan personal-personal, tapi kami banyak pendukung. Misalnya kami dulu Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia itu mendukung sepenuhnya. Kemudian kami di konsorsium Kalimantan University Consortium yang terdiri dari 24 rektor itu mendukung juga sepenuhnya. Belum lagi Pak Randy ini salah satu tokoh masyarakat Kaltim, ya baik sebagai masyarakat adat atau ketua organisasi di banyak pihak itu mendukung sebetulnya. Jadi kami mendukung secara fisik, mendukung secara intelektual, dan kami punya banyak argumen kenapa kami lakukan dukungan itu. Kami sudah kaji secara mendalam, baik dengan sebanyak guru besar dari semua sisi ekonomi, politik, keteknikan, dan semua pada ujungnya bahwa ini bagus untuk Indonesia. Malah disepakat tidak ada mayoritas di situ, sama-sama semua. Terus dicari lagi yang persis di tengah Nusantara, ditarik garis dari sama-sama karena itu titik nol tadi. Ya kan? Dicari lagi bahwa membangun kota, membangun tidak sembarang kan, karena harus membebaskan tanah. Di mana mau cari tanah 100 hektar kira-kira di tempat lain? Di tempat lain ada 100 hektar tanah, tapi kan jauh dari pelabuhan, jauh dari kota yang berkembang. Dan inilah sebenarnya kalau kita mau jujur, inilah mimpi Soekarno. Soekarno itu hanya membayangkan tidak ada ring of fire dan tidak ada yang ada 3 poin sebenarnya untuk IKN ini. Pertama, pemerataan pembangunan yang sudah lama didengungkan itu tidak pernah tercapai. Yang kedua, pemerataan ekonomi. Kita tahu ekonomi serius ada di Jawa saat ini. Dan yang ketiga adalah pemerataan penduduk. Kita tahu penduduk Indonesia sekitar 150 juta di Pulau Jawa. Yang keempat, potensi ekonomi itu bisa tumbuh kembali. Kita tahu Kaltim ini kaya. Coba bayangkan misalnya kalau tanah-tanah yang luas ini tidak dimanfaatkan oleh negara. Coba bayangkan berapa penghasilan yang bisa dioptimalkan atau misalnya berapa kekayaan negara yang mungkin hilang yang bisa diawasi kalau misalnya IKN ada di sini. Yang pasti kami meyakini, kami punya konsep, kami punya catatan, dan kami punya dukungan bagaimana IKN itu.
kajian kalau dari sampai gimana? Pengalaman kami kalau ledakan penduduk itu tidak akan, ya kan, tapi misalnya tahapannya begini, anggaplah misalnya 200.000 yang akan berkunjung semuanya ke Balikpapan, tapi itu kan positif, akan Balikpapan sekarang 700-an ribu orang, jadi akan menjadi 1 jutaan, ya kan, akan mengarah ke kota metro Balikpapan, iya kan. Terus yang kedua, nanti kan ada konsep pembangunan yang misalnya dalam konsep pembangunan IKN itu kerjasama dengan swasta. Bisa jadi sudah ada nanti kota di Sepaku, kota satu seperti Serpong, yang di dalamnya sudah ada mallnya, ada sekolahnya, ada, sehingga memang memungkinkan akan datang, ya kan. Memang kalau misalnya peledakan penduduk, kita berharap memang pemerataan penduduk. Kan tadi kan saya sudah hitung 150 juta jiwa itu kan ada di Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya nantinya banyak yang tertarik ke sini justru itu bagus, karena kan tahu sendiri penyebaran penduduk di kita sangat kurang kan. Nah, itu sangat positif. Oke, itu kan kalau saya anggaran itu kan 466 triliun untuk sampai 2045. Iya. Terus ini multi years. Artinya kalau misalnya bangun istana itu 2 triliun aja. Tidak ada apa-apanya dengan bangun tol. Ya kan? Misalnya lagi saya kasih contoh kereta listrik. Sudah tahu berapa ratus triliun? Kan tidak ada apa-apanya. Ya. Seharusnya sejak dulu yang kayak gitu diteriaki. Apa tidak malu sama Kalimantan Timur? Kalimantan Timur berkontribusi ratusan triliun loh setiap tahun. Kemudian 466 sedikit sekali. Itu kan Bapak lihat. Balikpapan Samarinda tol itu 16,3 triliun. Berarti nyaris nggak ada hambatan kira-kira? Sebenarnya nggak ada hambatan. Kalau misalnya masalah dana. 700 triliun bisa disuapkan untuk dana COVID dalam waktu singkat. Dana PEN. Ya kan tidak ada. Semua yang tidak setuju dan yang tidak kontra karena saya pakai asas begini, itu saya anggap kawan berpikir, ya kan? Tapi kan kita bisa kaji, dan kami punya tim kuat. Kami di backup Persatuan Insinyur Indonesia, kami di backup Forum Rektor Persatuan Insinyur Indonesia, Forum Dekan Teknik Indonesia yang ilmunya tidak main-main. Kalau misalnya banyak profesor, banyak sekali kami punya profesor. Dan jujur saja, saya akan mengawal IKN secara tulus untuk kebaikan umat.